warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Habib dengan NIM 2310804010. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi Akuntansi. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP yang bernama Odoo. Apa itu Odoo? Odoo merupakan sebuah aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP yang bersifat open source. Odoo sendiri dikenal luas sebagai solusi manajemen bisnis yang terintegrasi. Odoo dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka secara efisien. Odoo didirikan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2005 dengan perusahaan pengembang yang bernama Odoo SA. Odoo saat ini memiliki kantor pusat yang berada di Ramillies, Belgia, dan memiliki 22 kantor cabang di berbagai negara, salah satunya berada di Indonesia, yaitu tepatnya di Biomedical Campus PSD City, Tangerang. Saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Odoo ini sendiri. Odoo dirilis pada tahun 2005 dengan nama Tiny ERP. Tujuan utamanya saat itu yaitu menyediakan sistem ERP yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh bisnis kecil dan menengah. Lalu pada tahun 2009, Tiny ERP merebranding nama menjadi Open ERP yang mencerminkan fokus lebih luas dan ambisi perusahaan untuk menjadi solusi ERP open source yang terdepan. Lalu pada 2014 berganti nama lagi menjadi Odoo yang kita kenal saat ini, yang mencerminkan ekspansi platform yang melampaui ERP tradisional dan mencakup aplikasi bisnis lain seperti e-komersial, POS atau point of sale, dan manajemen proyek. Saat ini Odoo memiliki versi terbaru yaitu Odoo 18 yang telah dirilis pada Oktober 2024 di Brussels Expo, Belgia. Pada Odoo 18 memiliki fitur dan pembaruan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam bisnis. Salah satu fitur yang terbaru yaitu pada user interface pengguna atau UI yang lebih intuitif dan responsif agar memungkinkan pengguna untuk menavigasi aplikasi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Odoo memiliki dua versi layanan, yaitu yang pertama ada Enterprise version dengan versi yang berbayar dilengkapi dengan fitur lanjutan dan dukungan khusus. Pada fitur ini pengguna dapat mengakses fitur dan aplikasi terbaru untuk otomatisasi kinerja dan keamanan yang lebih baik. Dan versi yang kedua yaitu Community version. Versi ini gratis yang ideal untuk bisnis kecil. Pada versi ini memiliki antarmuka yang lebih menarik dan ramah di versi seluler dan di versi desktop. Odoo juga menawarkan 3 paket layanan bagi penggunanya. Yang pertama yaitu paket One App Free, yaitu paket yang memungkinkan user untuk mengakses satu aplikasi gratis pada database yang dihosting pada cloud Odoo Online untuk jumlah user yang tanpa batas dan selamanya. Yang kedua yaitu paket standar. Paket ini cocok untuk perusahaan yang tidak membutuhkan custom development. Pada paket ini pengguna akan mendapatkan database standar yang dihosting di cloud Odoo Online dan dapat menginstal semua aplikasi Odoo yang Anda inginkan. Dan ada paket yang ketiga yaitu paket custom. Pada paket ini cocok untuk perusahaan yang ingin mengelola lebih dari perusahaan pada satu database atau yang butuh kustomisasi database Odoo mereka melalui Odoo Studio, custom development, ataupun melalui API. Odoo memiliki beberapa fitur atau modul. Terdapat lebih dari 100 fitur atau modul dasar Odoo yang mencakup berbagai fungsi bisnis, mulai dari manufaktur, inventaris, dan akuntansi, hingga penjualan, e-commerce, SDM, dan masih banyak lagi. Terdapat 10 fitur utama yang disediakan oleh Odoo. Yang pertama yaitu modul HRM atau Human Resource Management. Pada modul ini mencakup pengelolaan data karyawan, absensi, penggajian, rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan kuring. Yang kedua ada modul accounting atau akuntansi. Pada modul akuntansi ini memungkinkan manajemen keuangan yang komprehensif, termasuk ada buku besar, utang piutang, rekonsiliasi bank, laporan keuangan, serta pelacakan biaya. Lalu ada modul CRM atau Customer Relationship Management. Pada modul ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan.
Modul ini juga memungkinkan interaksi pelanggan, manajemen peluang penjualan, dan analisis data pelanggan. Lalu ada modul sales atau penjualan. Modul ini membantu perusahaan dalam mengelola siklus penjualan mulai dari penawaran harga hingga faktor-faktor itu. Fitur-fitur termasuk pelacakan penawaran dan manajemen kontrol dan otomatisasi faktur tersedia juga dalam modul ini. Lalu ada modul e-commerce dan website. Kedua modul ini memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola situs web, toko online, dan blog, serta mendukung manajemen produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Lalu ada modul project management yang mendukung manajemen proyek termasuk pelacakan tugas, alokasi sumber daya, pelaporan waktu, dan analisis anggaran. Selanjutnya ada modul manufacturing atau manufaktur yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses produksi, termasuk perencanaan produksi, manajemen work order, pelacakan bahan baku, serta analisis biaya produksi. Lalu ada modul purchasing atau pembelian yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses pengadaan, mulai dari permintaan, penawaran, pemesanan, hingga penerimaan barang dan faktur dari pemasok. Modul ini juga dapat diintegrasikan dengan modul-modul yang lain seperti modul inventaris serta modul akuntansi. Lalu yang terakhir ada modul inventory atau inventaris yang membantu perusahaan dalam mengelola stok barang, melacak pergerakan barang, dan juga melakukan penyesuaian secara otomatis. Terdapat fitur-fitur lain yang berada di dalam modul ini seperti manajemen gudang, pelacakan lot dan serial number, serta integrasi dengan modul lain seperti pembelian dan penjualan. Terdapat banyak fitur akuntansi di Odoo yang dapat membantu akuntansi di kehidupan nyata. Yang pertama yaitu fitur pencatatan transaksi keuangan secara otomatis. Pada fitur ini, perusahaan dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan dengan mengatur sistem untuk secara otomatis mencatat transaksi keuangan tertentu. Contohnya seperti meningkatkan akurasi data keuangan perusahaan sehingga manajemen dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu juga dapat memonitor arus kas perusahaan dengan lebih efektif sehingga manajemen dapat memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap keuangan serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola kas perusahaan. Fitur yang kedua yaitu ada generasi faktur dan laporan keuangan secara otomatis. Pada fitur ini, perusahaan dapat mengotomatiskan proses pembuatan faktur untuk setiap transaksi penjualan atau pembelian yang terjadi. Fitur ini juga dapat membantu dalam menghemat waktu serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan data. Fitur ini juga membantu pengguna dengan mudah mengatur sistem untuk menghasilkan faktur dan laporan keuangan secara otomatis tanpa perlu campur tangan manual. Fitur yang ketiga yaitu ada rekonsiliasi bank yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan transaksi yang telah tercatat di sistem dengan laporan yang diterima dari bank. Fitur ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan antara catatan internal perusahaan dan catatan yang ada di bank, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan serta perusahaannya dapat memiliki gambaran yang lebih akurat tentang keadaan keuangan perusahaan. Fitur yang keempat yaitu pelacakan persediaan. Pada fitur ini, perusahaan dapat dengan mudah melihat jumlah barang yang tersedia, di mana barang tersebut disimpan, dan bagaimana pergerakan stok dari waktu ke waktu. Sehingga dapat membantu perusahaan untuk tetap terorganisir dan memastikan bahwa mereka selalu memiliki barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Lalu ada fitur yang kelima yaitu analisis keuangan. Pada fitur ini memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi dan mengeksplorasi data keuangan mereka dengan lebih mendalam. Pada alat yang ada di sini yang telah disediakan pada fitur analisis keuangan seperti laporan keuangan standar dan rasio keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perhatian khusus. Lalu ada fitur yang keenam yaitu fitur keamanan data yang akurat. Odoo menawarkan infrastruktur keamanan yang kokoh untuk memastikan bahwa data perusahaan terlindungi secara efektif dari ancaman internal maupun ancaman eksternal.
Contohnya seperti penggunaan autentikasi yang kuat dengan kata sandi yang terenkripsi, lalu ada pemantauan akses pengguna, serta enkripsi data end-to-end. Contoh penerapan fitur akuntansi O2 dapat diterapkan pada 3 pelaku akuntansi. Yang pertama yaitu ada perusahaan manufaktur yang menggunakannya untuk melacak persediaan dan biaya produksi. Sini saya akan menjelaskan contoh dari perusahaan manufaktur. Contohnya ada PT Mebel Jaya, sebuah perusahaan manufaktur perabot rumah tangga. PT tersebut menggunakan O2 untuk melacak persediaan dan mengelola biaya produksi mereka dengan lebih efisien. Dengan O2, perusahaan dapat mencatat penerimaan bahan baku dan pengiriman produk jadi secara otomatis, serta memastikan data persediaan yang selalu akurat. Selain itu, juga O2 dapat mencatat penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dalam proses produksi, serta memberikan visibilitas real-time terhadap biaya produksi. Analisis biaya per unit atau batch yang dihasilkan oleh O2 juga dapat membantu manajemen dalam menentukan harga jual yang kompetitif dan mengidentifikasi area untuk peningkatan efisiensi. Lalu ada contoh penerapan fitur akuntansi yang kedua yaitu pada perusahaan retail yang menggunakannya untuk mengelola proses penjualan dan pembelian. Contohnya yaitu seperti ada PT Toko Sejahtera, sebuah perusahaan retail yang memanfaatkan O2 untuk mengelola proses penjualan dan pembelian secara efisien. Model penjualan O2 memungkinkan pencatatan otomatis dari penawaran hingga faktur, memperbarui stok secara real time, dan menghasilkan laporan penjualan yang terperinci. Di sisi pembelian, O2 juga membantu mengelola pesanan, penerimaan barang, serta pembayaran faktur, memastikan stok selalu terjaga dan pesanan tiba tepat waktu. Integrasi antara modul penjualan dan pembelian dapat memberikan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja operasional, serta memungkinkan manajemen membuat keputusan strategi yang lebih baik berdasarkan data yang real time, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan jika dilakukannya dengan manual. Lalu ada contoh ketiga untuk penerapan fitur akuntansi O2 pada firma akuntansi yang menggunakannya untuk menyediakan layanan akuntansi kepada kliennya. Contohnya yaitu ada PT Akuntansi Prima, sebuah firma akuntansi menggunakan O2 untuk menyediakan layanan akuntansi kepada klien seperti PT Mebel Jaya tadi, yaitu sebuah perusahaan manufaktur. Dengan O2, PT Akuntansi Prima ini dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi keuangan dari PT Maju Jaya, mulai dari pembuatan faktur hingga pelacakan pembayaran dan rekonsiliasi bank. O2 juga memungkinkan firma ini untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara real time, hingga memberikan visibilitas penuh terhadap kesehatan finansial klien mereka. Selain itu, O2 membantu PT Akuntansi Prima mempersiapkan pengajuan pajak dari PT Maju Jaya dengan akurat dan tepat waktu. Dengan penggunaan O2, PT Akuntansi Prima mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual, serta memberikan laporan keuangan yang selalu up to date, sehingga dapat membantu PT Maju Jaya dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik serta keputusan yang lebih strategis. Lalu terdapat manfaat menggunakan fitur akuntansi O2, yaitu manfaat yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan akurasi proses akuntansi. Fitur otomatisasi seperti pembuatan faktur dan rekonsiliasi bank dapat membantu menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, fitur pelacakan persediaan memastikan pengelolaan stok yang lebih efisien, membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran dan layanan kepada pelanggan. Dengan menggunakan fitur-fitur ini, perusahaan dapat mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik sambil fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu dan uang. Dengan menggabungkan fitur-fitur sebelumnya pada model akuntansi, dapat membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan uang, meningkatkan efisiensi operasional,
serta fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini juga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan, hingga memungkinkan mereka untuk lebih berkembang dan sukses dalam lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Manfaat yang ketiga yaitu memperoleh wawasan yang lebih baik tentang keuangan. Contohnya dengan fitur pelaporan dan fitur analisis keuangan pada modul akuntansi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan. Perusahaan juga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi yang lebih efektif untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang jangka panjang. Maka modul akuntansi O2 juga bukan hanya menjadi alat pencatatan transaksi keuangan. O2 juga dapat menjadi yang sangat berharga untuk mengelola dan mengoptimalkan kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan. Ada manfaat yang keempat yaitu meningkatkan pengambilan keputusan keuangan. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui fitur pelaporan dan fitur analisis keuangan modul akuntansi, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data, yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan dengan lebih efisien. Maka modul akuntansi akan menjadi alat yang tak ternilai dalam membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan keuangan. Lalu ada manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Jika perusahaan menggunakan modul akuntansi O2, perusahaan akan lebih mudah mematuhi aturan keuangan. Pada fitur-fitur pelaporan yang ada, membantu perusahaan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan kontrol akses dan jejak audit, perusahaan dapat memastikan keamanan data dan mencegah kesalahan ataupun kecurangan. Maka perusahaan juga dapat tetap patuh pada aturan tanpa kesulitan yang berlebihan. Lalu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari O2 itu sendiri. Untuk kelebihannya yaitu ada yang pertama, terintegrasi secara mendalam. Salah satu keunggulan dalam O2 adalah integrasi yang kuat antara berbagai modul bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola fungsi-fungsi berbeda seperti akuntansi, inventaris, penjualan, pembelian, CRM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada open source dan komunitas. O2 merupakan perangkat lunak yang open source sehingga memiliki basis pengguna yang besar dan aktif, serta banyak komunitas yang dapat memberikan dukungan yang berkontribusi banyak. Pada versi open source sendiri memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi kode sumber sesuai kebutuhan mereka. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu ada customizable atau dapat disesuaikan. O2 ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Perusahaan juga dapat menyelesaikan proses bisnis dan laporan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pada perusahaan Anda. Lalu yang keempat ada otomisasi tugas, yaitu O2 dapat mengotomatisasi banyak tugas akuntansi dan bisnis yang menghemat waktu serta mengurangi risiko kesalahan manual. Lalu yang kelima ada pelaporan kuat. Perangkat lunak pada O2 ini menyediakan berbagai laporan yang kuat serta fleksibel, termasuk laporan keuangan yang mendalam yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu kelebihan yang keenam ada pemantauan real time. Perusahaan yang menggunakan O2 dapat memantau kinerja bisnis secara real time melalui dashboard yang informatif dan pemantauan stok yang otomatis yang telah tersedia dalam fitur O2 ini sendiri. Lalu kelebihan yang ketujuh ada manajemen persediaan. O2 ini terintegrasi dengan manajemen inventaris yang lumayan cukup kuat, memungkinkan perusahaan untuk mengelola stok barang dengan efisien. Lalu ada kelebihan yang terakhir yaitu ada pengelolaan pajak. O2 sendiri memiliki fitur untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak dengan benar sesuai dengan peraturan pajak yang telah berlaku. Untuk kekurangan dari O2 sendiri yang pertama yaitu ada kebutuhan implementasi yang kompleks. Implementasi O2 yang efektif memerlukan pemahaman teknis yang cukup tinggi, terutama jika perusahaan ingin menyesuaikan perangkat lunak ini dengan kebutuhan khusus dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada kekurangan yang kedua yaitu biaya implementasi. Walaupun O2 ini merupakan perangkat lunak yang open source, namun biaya implementasi
maupun ada pelatihan dan dukungan teknis, mungkin bisa menghasilkan biaya yang cukup tinggi, terutama jika Odoo ini digunakan oleh bisnis yang kecil. Lalu ada kekurangan yang ketiga, yaitu kebutuhan hardware dan infrastruktur. Jika sebuah perusahaan menggunakan Odoo, maka perusahaan tersebut juga perlu memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan perangkat dari Odoo ini sendiri, termasuk ada server, jaringan yang dapat mendukung aplikasi Odoo ini. Lalu kekurangan yang keempat, yaitu ketersediaan pengembangan khusus. Jika perusahaan memiliki kebutuhan yang cukup spesifik, yang sangat spesifik, cukup kompleks, yang tidak tercakup oleh fitur bawaan dari Odoo, maka perusahaan itu juga perlu mengembangkan modul khusus atau menggandeng sebuah pengembang eksternal yang cukup paham terhadap fitur-fitur yang ada di Odoo ini sendiri. Lalu kekurangan yang kelima, yaitu ada kinerja terkait skala. Walaupun Odoo dapat menangani bisnis kecil hingga menengah, perusahaan yang sangat besar ataupun dengan tingkat transaksi yang tinggi memungkinkan skala lebih besar dan pemantauan kinerja yang lebih cermat. Data-data dari video sebelumnya saya ambil sumber dari beberapa website yang ada di internet, yaitu berupa alphasoft.id, lasmicro.com, vistasolution.com, bistek.proxyscript.com, ada kurikulum VP dan .iainpare.ac.id, serta website utama dari aplikasi Odoo tersebut sendiri, yaitu www.odoo.com. Baik, mungkin cukup video dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah dan kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.